dipimpin oleh moderator untuk memimpin acara ini. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan moderator yang handal, Ibu Yani Octavia, nanti beliau yang akan memberikan. Sinyal begitu kita sedih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Izinkan saya, Rani Oktaviani, guru Mas Darul Arkom Garut, memandu Bapak dan Ibu untuk sesi selanjutnya webinar ini. Yang terhormat, Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, STPMT, yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, yang saya hormati Kasubdit Bina MA MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus Koordinator Komponen 3 MEKF, Bapak Dr. Haji Anis Mashkur MAG, yang saya hormati Kasubdit Bina MI dan MTS GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus penanggung jawab umum GTK Berbagi, Bapak Dr. Ainur Rofiq MAG, yang saya hormati penanggung jawab kegiatan webinar ini, Bapak Agus Barkah SPD MPD dan Bapak Ahmad Sugiarto SSI MPD, dan yang Ibu banggakan, Ananda Cahaya Prautama, hadirin Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber utama kita. Alhamdulillah, Ananda ya, saya merasa masih, ini anak saya dulu ya, santri binaan di Mahadarul Arkom. Ini adalah profil sosok seorang generasi muda yang syarat prestasi begitu ya dan syarat karya. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita malam ini. Ananda Cahaya saat ini mendirikan perusahaan rintisan yang dinamai Ailes Power. Perusahaan tersebut bergerak di bidang energi dan konsultasi lingkungan, memiliki keahlian di bidang bioenergi, bioteknologi, mikrobiologi industri, ekonomi keberlanjutan, dan life cycle assessment LCA. Pengalaman pekerjaannya, yang pertama terhimpun sebagai observer energi di ProL CAS, merupakan asosiasi praktisi di bidang life cycle assessment dan sustainability. Yang kedua, sebagai pendiri Ailes Power Group, sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang energi dan sustainability. Saat ini memiliki anak perusahaan yang bergerak di konsultan lingkungan, pengembangan teknologi, dan energi terbarukan berbasis berkelanjutan. Selanjutnya, menjadi konsultan di KESDM untuk mengevaluasi proyek co-firing di PLTU Jeranjang Lombok bersama staf ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Tata Ruang ESDM. Pernah membantu perusahaan Narine Dubai untuk mengevaluasi industri dan memberikan konsultasi teknologi menerapkan aspek keberlanjutan dalam proses produksi. Selanjutnya, pernah magang dan membantu PT Indonesia Power Kamojang Garut untuk menganalisis dampak cemaran mikrobiologi di cooling tower dan hasil analisis yang dibuatnya dipublikasikan di Mai Fah Luang University, Thailand. Hibah Riset Matching Fund Kemendikbud RI kolaborasi UGM dengan PT Aneka Gas Industri tahun 2021.
Top 10 penghargaan dari Kementerian UMKM sebagai perusahaan potensial di bidang sustainability. Juara 1 Cell Life Wire Indonesia 2020. Juara 2 tingkat nasional PGN Startup Competition 2019. Top 9 tingkat ASEAN Nyala Startup Accelerating New Energy Nexus USA 2018. Juara 1 Paper Cendikia 2018, juara 1 Creative Hub Pitching Competition 2018, juara 3 Samsung Global Startup Acceleration Program tingkat Asia Pasifik 2018, representatif Indonesia untuk Hannover Messe Jerman 2018, juara 2 Riset Berbasis Wirausaha, mendapatkan beasiswa peningkatan potensi akademik UGM 2017, juara 2 karya tulis nasional biologi on science and application 2017, best 6 karya tulis nasional Indonesian Oil Farm Research Institute 2016, best 5 karya tulis nasional Agriculture Farming System, juara 2 karya tulis nasional delegasi UGM untuk Young Leader of Energy, mahasiswa berprestasi UGM, juara 1 karya tulis nasional Second Annual Biology Exhibition 2016, hibah penelitian delegasi UGM. Wah, Masya Allah ya. Selanjutnya saya bacakan juga publikasi ilmiah. Six Asian Academy Society International Conference tahun 2018, Mae Fah Luang University, Chiang Mai, Thailand. Lalu ada Analysis of Biofilm, Gratanco, Granules of Oil Palm MT, Seminar Hasil Pertanian 2018, UGM Gajah Mada, Effect of Difference in Yeast Strains. Lalu Third International Conference di Leibniz Universitat Hannover, Jerman. Dan yang terakhir, Production of Biohidrogen di daerah Pakenjeng, Garut, Indonesia. Organisasi yang diikuti sekarang ada di ProLCES, Asosiasi Profesi LCA dan Sustainability. Lalu Indonesian Life Cycle Assessment Network sebagai member. Lalu bergabung juga di Gama Cendikia UGM, dan sebagainya. Keahlian yang dimiliki oleh narasumber, yaitu berkaitan dengan research, dengan analytical, teamwork, public speaking, bioenergi, bioekonomi, dan mikrobiologi. Begitu banyak saya ingin menyampaikan, ingin membacakan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh narasumber kita. Namun saya cukupkan sekian, begitu ya. Nanti ada kontak yang bisa dihubungi, itu ada Instagram Cahaya Prautama, ada nomor teleponnya 085794720294. Atau jika Bapak dan Ibu guru hebat berkenan untuk menindaklanjuti atau ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa menghubungi PJ kita kali ini, Bapak Agus Barkah, SPD MPD. Tidak berpanjang-panjang, sepenuhnya kesempatan ini saya serahkan kepada anak saya, Ananda Cahaya Prautama. Ananda Cahaya, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, yang saya hormati Dirjen Pendidikan Islam Prof. Ali Ramdhani, yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Bapak Dr. Haji M. Zain, yang saya hormati Kasubdit Bina MA MAK Dr. Haji Anis Mashkur, dan yang saya hormati Kasubdit Bina MI MTS Bapak Ainur Rafiq, yang saya hormati penanggung jawab acara Pak Agus Barkah dan juga Pak Ahmad Sugiarto, dan tak lupa yang saya cintai Bapak dan Ibu madrasah yang tanpa lelah mendidik dan mengajar para penerus bangsa.
Dan terima kasih Ibu Rani telah membawa acara sebagai moderator, gitu, suatu kehormatan bagi saya bisa di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Dan sebetulnya memang kalau dibilang Bapak, saya jujur masih muda gitu Bapak. Usia saya 26 gitu, di sini 26 tahun. Dan baru kemarin saya lulus dari Darul Arkom tahun 2013 dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada. Tentunya pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi dengan apa yang saya rasakan, dan mudah-mudahan ini adalah bentuk saya kembali kepada madrasah gitu ya, untuk senantiasa berbagi. Dan saya izin share screen terlebih dahulu untuk materi kita pada malam hari ini. Sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah. Sepertinya ada. Sudah. Oh, iya. Baik. Masih jadi hilang lagi. Jadi ya hilang lagi ya. Ya, hilang. Oke. Sebentar. Lagi. Lagi. Nah, udah. Oke. Bapak dan Ibu dari madrasah, tentu ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiskusi dan berdialog secara langsung. Saya rasa ini adalah saat waktunya gitu, bahwa madrasah bisa membuktikan bahwa ajaran dari madrasah tidak hanya dipandang sebelah mata. Dan tentunya adalah saya bukan orang hebat, itu tanpa ada Bapak dan Ibu yang dulu mendidik saya dengan sepenuh hati. Dan juga ini adalah segelintir cerita yang mungkin bisa dibagikan dan menjadi impact yang sangat luar biasa ke penerus bangsa berikutnya gitu ya. Malam hari ini mungkin membahas terkait membangun ekonomi sirkular dari madrasah untuk negeri gitu ya. Kenapa sih istilahnya adalah ekonomi sirkular? Sedikit berat, ataupun ekonomi yang pembangunan ataupun seperti apa sih? Tapi mungkin kita akan kupas lebih detail karena ini adalah saatnya gitu. Ini saatnya madrasah juga perlu tahu dan perlu bertindak secara aktif, proaktif untuk memberikan peran nyata kepada negeri. Ini tadi saya gitu ya, yang telah dibacakan oleh Ibu Rani, observer energi di Asosiasi Life Cycle. Lalu saya telah membantu staf ahli menteri Kementerian SDM untuk mengevaluasi dari PLTU Jeranjang Lombok dan konsultan environmental perusahaan Dubai. Saya saat ini ibaratkan kalau misalnya Bapak Ibu kenal Gojek, kenal Grab, adalah sebuah rintisan anak muda ya, perusahaan anak muda. Dan tentunya itu saya ingin berusaha seperti itu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan mungkin bisa didoakan suatu saat bisa lebih besar gitu ya, sejajar dengan perusahaan-perusahaan tadi yang disebutkan. Dan yang terakhir mungkin saya pernah di Indonesia Power HSE, magang di HSE, dan fokus saya di bioenergi, bioproses, dan agricultural waste management gitu ya. Nah, berhubung mungkin saya adalah lulusan pesantren, jadi saya ingat flashback sedikit dengan Mahat Darul Arkom, Mas Darul Arkom pada saat itu gitu ya. Dan sebentar. Nah, ini adalah saya pada saat itu ketika muda gitu ya. Dulu ini saya di tengah-tengah ditemani kakanda-kakanda semua gitu. Saya mengikuti pertama kali adalah ajang Olimpiade Biologi pada saat itu gitu ya. Menjadi urut pertama mencetak sejarah bagi Darul Arkom, urutan ketiga nasional Olimpiade Biologi di IPB pada saat itu gitu. Dan lanjut gitu ya. Ini adalah foto saya ketika di lab. Yang satu di sebelah kanan sekarang sudah kerja di Jepang, Arif. Yang tengah, Mas Hilal, ini sekarang menjadi sekjen IPM, dan saya mungkin sekarang menjadi salah satu pendiri perusahaan. Dulu adalah yang saya rasakan betapa bermanfaat sekali ketika saya izin guru saya, Pak Agus Barkah, dulu mengizinkan saya untuk menggunakan laboratorium gitu ya. Walaupun saya tahu perizinannya agak sulit ya. Kalau misalnya memakai laboratorium pada saat itu agak sulit. Cuman
Pak Agus Barkah itu memberikan saya kepercayaan untuk bisa memegang laboratorium gitu ya. Akhirnya ini foto saya pada saat itu gitu ya, memenangkan juara 2 ketika SMA dulu gitu atau madrasah aliyah dulu yang diselenggarakan oleh UI gitu ya. Dampak kecil ini ternyata berpengaruh yang sangat luar biasa terhadap saya. Tentu adalah bagaimana memunculkan sebuah sifat kompetitif dan juga rasa dipercaya oleh guru itu adalah suatu hal amanah yang luar biasa gitu. Kadang mungkin ketika pas kita lihat, ketika diberikan sebuah amanah, itu kadang guru terkesan khawatir terlebih dahulu, takutnya mungkin labnya seperti apa, ataupun yang terjadi adalah kebakaran, ataupun suatu hal yang emang di luar kendali. Namun gitu ya, sebagai murid pada saat itu saya yakin bahwa ketika memang mahasiswa itu diberikan sebuah kepercayaan dan suatu rasa hal memiliki, pasti itu akan kembali memberikan suatu impact yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Ya. Baik, lanjut kita ke topik gitu ya. Itu sekilas terkait pengalaman saya ketika di madrasah dulu. Untuk hari ini kita mencoba untuk merefleksikan terlebih dahulu sebetulnya ekonomi sirkular itu seperti apa dan besarannya bagaimana gitu ya, dan faktor dan tantangan, lalu ada pengenalan sebuah teknologi, dan tentunya adalah peluang kolaborasi kita bersama gitu ya, dari madrasah untuk negeri. Melihat sebuah 2 video ini mungkin Bapak Ibu pernah berpikir atau tidak gitu ya, ada 2 hal aktivitas yang kita lakukan setiap hari, di mana memang membuang sampah, sesederhana membuang sampah, itu menjadi suatu aktivitas yang kita bisa rasakan ataupun tidak dirasakan. Tapi pernah berpikir nggak sih sebetulnya dari limbah pertanian, limbah organik yang kita buang, ataupun dari suatu hal limbah plastik, ataupun limbah-limbah yang lain, itu dibuang dan bermuara kemana sih gitu ya. Apakah selama ini apa yang kita buang tuh benar-benar emang terbuang dengan sia-sia, ataukah ini menjadi penyakit bagi semua umat gitu ya, ataukah mungkin menjadi suatu problem yang baru gitu ya. Karena memang kemampuan kita selama ini tuh tidak memikirkan sampai ke sana. Yang terpenting sampah di rumah itu selesai. Ketika kita pegang sampah ya tinggal dibuang gitu ya, tanpa harus memikirkan bagaimana sampah itu berproses di alam sekitar gitu ya. Lanjut mungkin. Nah, ini adalah faktanya bahwa mungkin jika kita melihat dari sudut pandang kita, ternyata sampah itu bermuara dalam satu tempat. Yang ada orang yang mengangkut sampah, mengais rezeki dari sampah, ada yang menjadi mencari sesuap nasi dari sampah, yang faktanya mungkin bagi segelintir orang itu adalah tidak bermanfaat. Gitu. Cuman bisa jadi suatu saat ini bisa menjadi suatu hal yang menarik ketika kita berbicara ekonomi sirkular. Sampah yang senyatanya sekarang hanya dibuang dan tidak bernilai, ini menjadi suatu problem yang baru gitu ya, di tengah-tengah kita, menjadi dampak yang sangat luar biasa dan menjadi topik yang sangat hangat untuk diperbincangkan di beberapa media massa. Nah, ini mungkin tadi dilihat dari skup kecil. Saya pengalaman saya dulu ke Gianyar Bali, melihat tumpukan sampah, Masya Allah itu besarnya bergunung-gunung. Lalu di Yogyakarta seperti apa, dan itu tuh semakin banyak manusia yang ada, maka sampahnya itu bukannya malah berkurang, malah terus bertambah setiap saat gitu ya. Lanjut lagi gitu ya, ketika memang sebuah teknologi itu tidak ada yang pengolah gitu ya, teknologi tersebut untuk lingkungan, pengolahan sampah, balik lagi, sampah ini hanya menjadi suatu beban dan juga menjadi suatu bencana tersendiri bagi kita gitu ya. Yang aktivitas yang paling sesimpelnya itu adalah yaitu membakarnya gitu ya. Bayangkan gitu, sampah yang kita tahu yang di madrasah ataupun di lingkungan sekitar, ya solusi saat ini adalah dibakar begitu aja gitu ya. Tapi sadar atau tidak ya, emisi yang diberikan mungkin untuk saat ini kita nggak bisa merasakan. Bisa satu tempat itu hanya membakar saja begitu saja ke lingkungan, tapi ingat gitu ya, manusia itu hidup dalam satu atap langit yang sama. Ketika misalnya itu di Garut itu membakar sampah, hanya ada satu sekolah yang membakar sampah,
bayangkan jika memang itu ada di Garut itu ada misalnya 1.000, di Bandung itu ada 1.000 lagi, seluruh Indonesia 1.000 tiap kota, itu bayangkan berapa emisi yang dikeluarkan dari pembakaran sampah tersebut, berapa besar dampak yang dihasilkan gitu ya. Sebagaimana yang diketahui mungkin ketika di pelajaran sekolah, karbon ataupun emisi karbon, emisi kendaraan ataupun apapun itu yang menyebabkan terjadinya global warming ya, pemanasan global. Dulu mungkin yang saya rasakan ketika pesantren dulu di Darul Arkom, Garut masih dingin ya. Tapi sekarang kok luar biasa panasnya, hampir sama, nggak beda jauh. Tipis-tipis lah dengan Yogyakarta gitu. Nah, lagi-lagi Bapak dan Ibu gitu ya, kalau misal kita berbicara sampah gitu ya, kalau misal ada statement Indonesia adalah rumah bagi sampah, tapi limbahnya itu kita coret. Tadi yang limbah domestik, limbah sampah yang dari kita, sebetulnya itu bisa menjadi suatu value yang sangat luar biasa. Di sini ada limbah pertanian, ada limbah tadi sampah yang tadi gitu ya, ada limbah industri dan banyak sampah lagi, dan itu diperkirakan ada 250 juta ton per tahun sampahnya. Nah, ketika kita memahami bagaimana memanfaatkan sampah ataupun limbah gitu ya, ketika kita berbicara sampah, mindset kita bukan hanya sampah ini adalah suatu hal yang emang dikeluarkan dari rumah tangga aja ya, tapi limbah pertanian pun itu masuk dan limbah industri bisa juga gitu ya. Ternyata setelah dikalkulasi, ini bisa menguntungkan hingga 1 juta billion US dollar per harinya gitu ya. Ketika memang kita tahu mengelola sampah ini menjadi suatu hal yang sangat menilai. Gitu. Saya waktu minggu lalu saya diundang untuk meeting secara langsung dengan Indika Energi untuk membahas bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan dan menjadi suatu hal yang value yang baru gitu ya. Dan belum ada orang yang bisa mengetahui dan mengolah sampah itu dengan baik gitu ya. Nah, lalu gitu ya, selain sampah, limbah pertanian pun banyak nih, seluruh Indonesia tuh banyak gitu ya. Kita ini negara tropis, ketika batang kayu ditanam di tanah itu bisa berbuah gitu ya. Tentu di situ juga adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Ternyata Indonesia tuh kaya kan sumber daya gitu ya. Tapi gitu ya, tentunya kita memerlukan sebuah inovator gitu ya. Para generasi muda nih, bagaimana bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada, limbah pertanian ataupun limbah yang lain, supaya ini menjadi suatu value yang sangat luar biasa gitu. Nah, yang sangat disayangkan gitu ya, kemarin saya pernah diskusi dengan pihak Jepang gitu ya. Pihak Jepang tuh rela untuk mengekspor sisa limbahnya itu tuh untuk diolah menjadi bahan bakar energi di Jepang sana gitu ya. Dan di Indonesia sendiri sekarang malah kebingungan nih bagaimana memanfaatkan suatu sumber daya yang sangat luar biasa ini. Nah, satu hal mungkin ini adalah salah satu. The Indonesian archipelago holds an infinite potential as sources for energy to power our development. From the ray of the sun that touches upon our lands every day, from the breeze of the wind that sweeps through our coastlines, from the heat within the earth that power our chains of mountains, and from the body of water that flows through our rivers and streams. All of these potentials are waiting to be tapped. All of them are waiting for you. The time has come for us, the new generation, to collaborate and together provide solutions to utilize the enormous potential that we possess and enhance the development of renewable energy globally. We invite everyone to take part in this vision to set up startups, local industry, businesses, or research institutions that focuses on the field of renewable energy. These emerging businesses are our key agents to enable business sustainability within the industry and together enhance the sustainability of our energy sector as a whole.
all manner of contributions will be essential in this collective effort, our collective effort. We hope that we can be a global energy company that can bring a sustainable solution for environmental improvement, mitigate climate change, and achieve for better tomorrow. As the grand stage for this initiative, we proudly welcome you all to the APEC workshop on achieving business sustainability for clean energy startup. Jakarta, 27 to 28 of May 2021. Ini adalah salah satu bukti di mana pada saat itu Indonesia mengundang Asia Pacific Economic Cooperation Forum yang dihadiri oleh 16 negara yang ternyata Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tapi pengolahannya ini masih belum ada yang sampai memanfaatkan hal tersebut. Dan ILS Power menjadi salah satu representatif dalam video tersebut yang menggambarkan bagaimana limbah tersebut tuh bisa menjadi suatu hal yang bernilai dan salah satunya adalah menjadi suatu energi. Gitu. Ini karena tadi ya sesuatu hal yang kecil, amanah yang kecil yang telah diberikan, kebiasaan berkumpul di pesantren, berkelompok, bertim, dan juga diamanahi ketika nge-lab gitu ya. Saya membentuk sebuah tim riset pada saat itu gitu ya. Ini saya dan Mas Vano, salah satu pendiri yang ini adalah salah satu bagaimana hal yang sederhana mengamanahkan untuk bisa meminjam lab tersebut tuh menjadi suatu hal yang dibawa sama saya ketika pas di UGM dulu. Dan dari sini saya memikirkan satu hal gitu ya. Saya percaya gitu bahwa energi, oil, ataupun BBM itu nggak mungkin kita dapatkan. Nggak mungkin kita menghidupkan dinosaurus lagi untuk mendapatkan 1 liter BBM di kemudian hari. Nggak mungkin kita menernakan dinosaurus, menghidupkan dinosaurus, dan butuh waktu jutaan tahun untuk mendapatkan batu bara. Itu nggak mungkin juga gitu ya. Nah, suatu hal ini tuh yang menjadi hal yang unik, bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi, limbah-limbah tadi itu menjadi suatu hal yang bernilai yang sangat luar biasa. Ada 2 gambar di sini. Yang kanan adalah climate change. Yang satu adalah COVID-19. Gitu. Ketika kita berbicara terkait COVID, mungkin sekarang adalah solusinya adalah kita diberikan vaksin, COVID itu menjadi landai dan turun. Tapi climate change, sampai detik ini belum ada vaksin apapun gitu ya. Belum ada vaksin dan ini adalah bumi kita yang dijati gitu ya. Dan bagaimana kita bisa memberikan suatu pemahaman di antara kita bersama kepada murid-murid kita bahwa dengan melakukan suatu aktivitas sederhana dan juga memaksimalkan potensi yang ada di sekitar. Nah, salah satunya mungkin dari ILS sendiri gitu ya. Dari tadi, karena tadi melihat suatu hal yang menjadi limbah tadi gitu ya. Kita mempunyai beberapa lini bisnis, yang satunya adalah mengubah limbah tersebut menjadi bahan bakar, mengganti batu bara, lalu pengembangan teknologi pengolahan limbah tersebut, lalu konsultan lingkungan, dan juga adalah sistem digitalisasi untuk mapping potensi limbah di mana itu menjadi salah satu penguat pilar kita untuk membangun sebuah ekonomi sirkular. Jadi memanfaatkan sesuatu hal yang tidak bernilai itu menjadi sesuatu yang bernilai dan juga tanpa menghindari ataupun dampak lingkungan yang tidak diberikan gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin ini adalah klien kami gitu ya. Ada 20 perusahaan, ada Indonesia Power, ada 13 unit, 12 tiap tahun, ada Pertamina Palembang, Timah, dan juga Apical. Dan mudah-mudahan ini bisa merambah gitu ya, yang mereka ingin tahu memanfaatkan limbah sekitar dan juga ingin meningkatkan bagaimana peluang ataupun peluang potensi limbah yang mereka berikan itu menjadi suatu hal yang bernilai. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kalau misalnya kemarin kita berbicara terkait lingkungan ataupun energi, salah satunya mungkin kemarin masih ingat Pak Presiden diundang ya ke Italia untuk konferensi G20 gitu ya.
Dan di tahun ini G20 ini menjadi semarak karena Indonesia menjadi salah satu tuan rumah gitu. Karena ini meyakini bahwa Pak Presiden yakin Indonesia bisa gitu ya berikut serta dalam menurunkan emisi dunia gitu ya. Terlebih tambah lagi mungkin pernyataan Bu Sri Mulyani di tahun ini Indonesia berkomitmen menerapkan pajak karbon mulai April 2022. Yang ini artinya gitu ya, setiap kita menghasilkan emisi dari kendaraan, emisi dari pembakaran sampah, ataupun dari apapun tuh itu akan kena pajak gitu. Nah penerapannya saya kurang begitu tahu apakah ini akan dimulai dengan semua orang ini akan dikenakan pajak gitu ya, ataukah mungkin dimulai dari industri lalu nanti ke private sector ataupun di pendidikan gitu ya. Tentu sekarang semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau misalnya dulu adalah jangan salah ketika sampah itu dibuang itu tidak ada nilai dan lain sebagainya dan dibiarkan begitu aja gitu ya. Ternyata itu menghasilkan gas metan dan itu sangat 21 kali lipat lebih besar gitu ya dibandingkan CO2 kendaraan mobil. Itu padahal hanya sampah aja gitu ya. Ya dimulai tahun ini gitu ya. Bu Sri Mulyani menekankan bahwa nanti ketika memang kita sembarangan dan tidak ada teknologi pengolahan tersebut, ya kita akan mendapatkan pajak karbon tersebut gitu ya. Tapi nanti kita saksikan bersama-sama. Tentunya dengan apa sih gitu ya tindakan sebagai madrasah mengambil peran ini gitu ya, mendukung pemerintah, ekonomi berkelanjutan, ekonomi sirkular dengan memanfaatkan tadi gitu ya potensi yang ada, bagaimana kita pun tetap patuh terhadap lingkungan sekitar. Nah, balik lagi ke visi misi dari madrasah itu sendiri ya. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi cerminan bagi umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan anak mereka dididik menjadi manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Tentunya gitu ya, iman aja tidak cukup. Iman dan teknologinya, iman dan takwa gitu ya. Tapi bagaimana apakah madrasah mau hanya diam saja gitu melihat momentum tadi dengan diberikan tantangan dunia yang saat ini heboh gitu ya dengan climate change ataupun bencana yang di mana-mana tindakannya perlu aksi serempak gitu. Sangat disayangkan kalau misalnya ini tidak dimanfaatkan menjadi suatu momentum bagaimana menjadi pola ajar ke anak penerus bangsa ataupun misalnya menjadi penambah kurikulum pemahaman terkait bahwa ya limbah ini daripada menjadi emisi limbah bisa menjadikan suatu value yang sangat bermanfaat gitu ya. Lagi-lagi jika mengutip Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri gitu ya. Melihat suatu tantangan ketika kita hidup di muka bumi ini, jika memang tidak memanfaatkan limbah tersebut ataupun tidak kita hanya bersifat acuh ya percuma gitu ya. Ya tinggal nunggu kehancuran dari dunia saja gitu ya, dengan aktivitas yang makin banyak, climate change makin emisi karbon yang dihasilkan makin bertambah gitu ya, dampak yang dihasilkan pun semakin menambah emisi yang kita hasilkan. Tentunya upaya-upaya pendidikannya itu pun menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana kita memahami bahwa setiap yang terkecil tadi sampah ya masih memiliki value gitu ya. Tentu ini menjadi jalan yang panjang gitu untuk mendidik karakter dari setiap penerus bangsa. Salah satunya adalah membentuk sebuah ekonomi sirkular dengan sampah tersebut bisa memanfaatkan misalnya yang organik menjadi BSF ataupun misalnya limbah-limbah yang lainnya itu tuh bisa dijual kembali atau di recycling kembali mendapatkan keuntungan yang tambahan. Tentu ini tidaklah mudah gitu untuk kita memulai, tapi menjadi suatu proses yang sangat panjang ketika kita memahami bahwa kita memaksimalkan dan value yang ada gitu ya, yang kita dapatkan ketika menghasilkan limbah ataupun bahan sampah yang kita hasilkan di madrasah itu sendiri, dan bisa diajarkan juga gitu ya. Melihat sisi ini bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi kebermanfaatan pembentukan karakter dari anak-anak kita nantinya. Gitu ya.
Sedikit cerita mungkin dari limbah yang dihasilkan tadi gitu ya, dari organik, anorganik dan lain sebagainya, tapi masih tetap aktivitas pembuangan ke landfill itu masih ada gitu ya. Tentu salah satu teknologinya bagaimana kita mengolah lagi nih sisa-sisa limbah yang ada gitu ya. Yang kita pahami bahwa jika memang ini dilakukan gitu, kita nggak mungkin misalnya di Garut, misalnya TPA, kita terus membuang gitu ya. Bisa jadi luasan dari TPA-nya itu tuh bisa menjadi satu kota bisa nantinya. Nah, kalau misalnya tidak ada inovasi dan teknologi tersebut, maka ya apakah kita mau hidup berdampingan dengan sampah nantinya? Nah, ini adalah aktivitas di mana kami melakukan sebuah inovasi riset dan ini melibatkan beberapa mahasiswa di Universitas Gadjah Mada dan diskusi pada saat itu. Dan ada salah satu video, ini adalah salah satu teknologi pengolahan sampah, di mana sampah-sampah yang tidak punya nilainya tadi, ataupun limbah pertanian yang tidak bernilai tadi itu kita rubah gitu ya, menjadi suatu hal yang bernilai yang sangat luar biasa. Ini dari sampah yang seperti ini gitu ya, menjadi suatu arang, dan arang tersebut menjadi abu putih gitu ya. Dan ternyata setelah disinyalir ini bisa menjadi pengganti batu bara pada saat itu. Dan suatu hal yang sangat luar biasa jika memang kita bisa menerapkan ini di madrasah gitu ya, di beberapa tempat di madrasah ataupun di aktivitas lain, ini kita bisa mandiri bisa supply ke PLTU di seluruh Indonesia gitu ya. Atau bahkan dari arang yang dihasilkan dari limbah yang ada di sekolah ataupun limbah dari madrasah ataupun limbah pertanian apapun kita olah menjadi arang dan bisa menjadi pupuk, kosmetik dan juga bahan untuk pengganti batu bara gitu. Yang saat ini kan penggunaan batu bara ini ditekan oleh pemerintah supaya ini tidak terjadi dampak yang sangat besar gitu ya. Nah, beberapa produk sampingan dari sampah ini ternyata bisa menjadi suatu nilai value yang baru gitu. Kalau misalnya kita melihat ini tidak bernilai, tetapi tadi penggunaan kita maksimalkan dari alat tersebut, ternyata ini bisa membentuk suatu hal creating value lagi gitu. Ada dari arang tadi mungkin bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk kompor biomasa, dan itu bisa menghidupkan ekonomi UMKM sekitar misalnya, atau menghidupkan pesantren yang saat ini masih ketergantungan dengan gas. Nah, dengan misalnya kita bisa mengolah teknologi tadi gitu ya, mengolah sampah tadi, ternyata ini bisa hilang gitu, bisa dimanfaatkan seminimal mungkin dan tidak ada emisi sama sekali gitu. Dari abu yang dihasilkan dari proses pembakaran menggunakan alat yang tanpa limbah tadi, ternyata bisa menghasilkan suatu pupuk ataupun menjadi salah satu batako ya, bangunan rumah ataupun dari proses destilasinya menjadi clean water untuk air kolam. Nah, kalau misalnya tadi yang suatu kita melihat ini tidak bermanfaat, di kemudian hari teknologi ke depan ini, teknologi yang sekarang sedang diciptakan oleh tim kami yang sudah sekarang mendapatkan paten, ini ternyata menciptakan suatu value dan nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, bayangkan jika memang ini diterapkan di beberapa madrasah gitu ya. Ini misalnya beberapa titik dan di-collecting menjadi satu dan dikumpulkan menjadi satu tempat, ataupun misalnya tadi tidak dimanfaatkan secara pribadi dan bingung untuk dibuang kemana gitu ya. Ini bayangkan jika seluruh Indonesia ini mengumpulkan satu titik, saya rasa sampah-sampah yang ada di madrasah ataupun tingkat kecil tadi bisa mensuplai untuk PLTU bahan bakar pengganti batu bara di seluruh Indonesia, dan kebutuhan saat ini itu ada 4 juta ton per tahun gitu ya. Banyak perusahaan, tidak hanya perusahaan dari PLN pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Ada beberapa perusahaan, salah satunya dari pihak Adidas, pihak tekstil, mereka tidak mau menggunakan batu bara 100%. Maka yang harus mereka gunakan adalah beberapa limbah
limbah-limbah pertanian ataupun limbah sampah gitu ya. Cuman kendalanya mereka tidak tahu untuk memanfaatkan sampah tadi gitu ya. Tadi mungkin bisa jadi saat ini sampah itu tidak memiliki nilai apapun, tapi suatu saat itu akan menjadi suatu nilai yang sangat luar biasa dan kita bisa punya nilai value untuk menurunkan emisi dan juga bisa menjadi sumbangsih untuk pembangkit listrik tenaga uap. Nah, dari sini gitu ya, ketika memang madrasah itu punya pengolahan tadi gitu ya, dari awal ketika organik, anorganik gitu ya, dan juga sampah residu itu punya plotnya masing-masing, saya rasa nantinya adalah itu adalah menciptakan suatu ekonomi keberlanjutan. Lalu madrasah bisa kontribusi terhadap lingkungan dan bisa berperan aktif dalam inovasi dan teknologi dan juga menjawab tantangan yang telah diberikan oleh pemerintah. Ya. Dengan potensi madrasah ada 81.000, saya rasa sistem dari beberapa madrasah dalam satu kota aja atau misalnya satu kecamatan bisa membentuk sebuah ekosistem baru dan menjual beberapa produk turunannya itu menjadi salah satu yang bernilai dan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, kenapa ini menjadi salah satu penting? Karena dalam waktu dekat gitu ya, pemerintahan sedang mencari nih beberapa teknologi ataupun sumber-sumber bahan baku yang bisa dimanfaatkan menjadi energi ataupun bahan baku yang punya nilai untuk penurunan emisi tadi gitu ya. Dengan kita tidak menggunakan batu bara, tidak menggunakan bahan dari fosil, kita mandiri menggunakan sampah kita sendiri, itu bisa membantu pemerintah dalam penurunan emisi karbon. Nah, tentu dalam proses inovasinya gitu ya, kami membuka kunjungan kepada Bapak dan Ibu juga gitu ya, untuk melihat bagaimana ekonomi yang kita bangun dari pengolahan sampah dan juga pengolahan teknologi tadi, ini menjadi suatu hal yang bernilai gitu ya. Workshop kami ada di Bantul, Yogyakarta, dan di sana akan pertengahan bulan Februari akan didemonstrasikan di daerah Palagan, Yogyakarta, bagaimana teknologi kami bisa menjadi support system dan juga bisa membantu dalam menurunkan emisi dan menciptakan ekonomi sirkular tadi. Gitu. Dan tentunya kami mengajak juga mari menciptakan inovasi baru dan turut berkontribusi terhadap keberlanjutan dari madrasah untuk negeri. Itu saja itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Rani. Terima kasih. Alhamdulillah, sebuah pemaparan materi yang sangat mencerahkan, begitu ya, dan sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama guru-guru madrasah, bagaimana upaya kita, ikhtiar kita mendidik anak-anak agar selalu perhatian gitu ya pada sampah yang dihasilkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, guru madrasah yang hebat, tentunya banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Silahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya pada kolom chat boleh atau saya akan secara random memilih pada termin pertama ini 3 orang penanya. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Rahmat. Silakan Pak Rahmat untuk mengaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kameranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ibu Moderator dan kepada Pak Cahya yang luar biasa sekali, yang masih muda tapi sudah sangat luar biasa karya-karya yang beliau sampaikan. Pak Cahya, mohon maaf ini, saya dari pengawas madrasah dari Sulawesi Utara. Baik, Pak. Pak Rahmat. Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Wah. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahya dan apa yang sudah Pak Cahya temukan. Ini dalam rangka peningkatan ekonomi madrasah juga ini memang sangat luar biasa sekali Pak Cahya.
karena memang madrasah yang ada di Sulawesi Utara itu tidak seperti madrasah yang ada di Jawa, Pak Cahya. Mengapa? Karena seperti apa yang sering disebut-sebutkan bahwa madrasah ini bagai kerakap tumbuh di batu. Ini karena ekonomi yang ada di madrasah, bahkan orang-orang tua yang memasukkan siswanya di madrasah itu memang kurang mampu keadaannya. Sehingga barangkali apa yang Pak Cahya sudah temukan ini dan sudah sampaikan ini barangkali sangat bermanfaat sekali untuk madrasah. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira seperti apa atau bagaimana kita yang ada di Sulawesi Utara bisa menjadi seperti itu untuk madrasah bisa mengembangkan apa yang sudah ditemukan oleh Pak Cahya ini. Karena kalau umpamanya madrasah-madrasah yang ada di Jawa atau di daerah lain, ini barangkali sudah sangat mumpuni dalam hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi kami yang ada di madrasah di Sulawesi Utara ini sangat memprihatinkan menurut saya. Selain dari itu, Pak Ibu Moderator, saya kurang tahun ini saya jadi pengawas madrasah karena sudah masa usia pensiun, Pak, Bu. Kira-kira itu. Makasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa langsung di... Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Menarik, Pak. Saya mau cerita juga sedikit ya. Kemarin saya pernah dihubungi oleh pemerintah Gorontalo malah. Oh, Masya Allah. Ya. Dan salah satunya itu di Sulawesi ini kaya akan limbah batok kelapa ya Pak. Batok, pokoknya dari kelapa Pak, limbah-limbah kelapa seperti itu. Gitu. Ya. Dan ini pengalaman saya pun menarik juga nih Pak. Salah satunya di perusahaan Dubai. Ternyata banyak limbah-limbah dari Sulawesi ini dimanfaatkan oleh perusahaan luar. Dan itu untuk arang sisa Pak. Arang sisa yang untuk rokok Arab itu. Nah, ternyata industrinya itu ada di Yogyakarta. Sedangkan bahan bakunya itu ada di Sulawesi gitu ya. Nah, ini menjadi tanda tanya juga gitu ya. Kenapa gitu? Apakah memang ini tidak cukup secara teknologi ataupun pengembangannya? Kenapa gitu ya? Kadangkala gitu ya, kita nggak tahu nih limbah-limbah yang punya nilai yang sekitar, limbah yang punya nilai value ekspor, salah satunya adalah batok kelapa tadi gitu ya. Ternyata setelah diproses di Jawa itu bagus itu. Nah, contoh kecilnya adalah bagaimana kita setelah adanya teknologi ini dari pemerintah Gorontalo kemarin ini pengen coba untuk meningkatkan skalanya ke kapasitas 3 ton per jam, Pak. Dari mesin yang kecil tadi itu 3 ton per jam, dan itu untuk mengolah limbah-limbah pertanian sisa, Pak. Salah satunya itu kelapa. Nah, dari arang tersebut, ternyata setelah diteliti, itu ternyata bisa menjadi karbon aktif. Dan nilai jualnya ada perusahaan India yang menghubungi saya untuk memanfaatkan itu. Sebetulnya di Sulawesi ini punya kaya akan limbah pertanian, Pak, dan limbah-limbah yang sekitar. Ketika memang pengolahannya ini melibatkan siswa di sana dan juga membentuk suatu ini dan marketnya sudah ada, saya rasa itu bisa membuktikan bahwa sebetulnya mampu, Pak, menurut saya. Tinggal bagaimana kita mendistribusikan teknologi ini bisa sampai seluruh Indonesia. Kalau dari segi market ataupun dari penjualannya kemana dan lain sebagainya, saya rasa saya punya jejaring yang lebih luas juga, Pak, untuk ke sana gitu ya. Dan hal tersebut saya rasa gitu ya bisa menghidupkan beberapa madrasah ataupun misal skemanya itu nanti bisa sewa alatnya ataupun memanfaatkan limbah sekitar untuk dijual. Dan nantinya kenapa gitu orang-orang berlomba-lomba karena Pak ya negara luar itu tidak punya potensi limbah seperti kita ya yang luar biasa. Saya rasa dulu kasusnya sama dengan cangkang sawit.
cangkang sawit ini dulu nggak punya nilai sama sekali, tapi sekarang orang-orang berebutan cangkang sawit. Mungkin saat ini Indonesia belum melihat limbah-limbah sekitar itu adalah menjadi suatu value ya Pak, nilai jual. Tapi ketika kita tahu untuk mengolahnya itu menjadi suatu hal yang memang sangat luar biasa Pak nantinya, menciptakan suatu ekonomi, bahkan menggerakkan madrasah itu sendiri Pak. Nah sistemnya, mekanismenya Bapak bisa sewa pengolahan limbahnya, jadi warga sekitar nggak usah memberikan retribusi, tapi berikan retribusi ke kita, terus menjual sisa produknya, itu dikembalikan lagi, itu bisa. Dari arang tadi kan bisa diekspor, ataupun bisa jadi dimanfaatkan sendiri untuk kompor, masak, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu memang tidak mudah. Perlu suatu percontohan terlebih dahulu. Saya rasa mungkin Darul Arkom sudah memulai dengan baik ya. Ketika pemilahan sampahnya itu sudah dimulai, tinggal mungkin dalam waktu dekat nih kita coba dari teknologi tadi mau diterapkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu hal yang value dan bisa diduplikasikan di seluruh madrasah di Indonesia seperti itu Pak. Insyaallah. Itu. Seperti itu Pak Cahya. Iya, sama-sama Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Selanjutnya kesempatan bertanya saya serahkan kepada Ibu Sri Utami dari Madrasah Negeri 4 Sidoarjo. Silakan Ibu Sri Utami. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Pak Jaya Pratama sebagai narasumber pada hari ini. Memang masalah sampah ini sangat pentingnya. FS Negeri Sidoarjo ini saat ini sudah mendapatkan penghargaan madrasah hadiahatan tingkat provinsi. Nah, salah satunya yaitu upaya kami mengurangi sampah. Tetapi seiring dengan adanya konsumsi anak-anak yang memang sangat penting, terutama minuman mineral, nah kami mencoba untuk memfasilitasi minuman galon. Tetapi anak-anak kadang juga bawa minuman sendiri dari rumah. Tentunya jumlah botol ini semakin banyak katanya yang pertama. Nah, biasanya kami kerjasama dengan pengepul sampah. Itu yang pertama. Untuk sampah organiknya, itu kami olah tetapi juga masih ada residunya. Nah, pernah kami itu ampas tebu, itu wilayah Sidoarjo itu kan banyak pertanian tebu. Ampas tebu, kemudian di lingkungan madrasah itu home industri kelopo. Yang kemarin sempat juga ada masalah, mereka banyak menggunakan limbah plastik dari pabrik kertas. Ya. Nah, itu kan sempat viral juga di daerah Sidoarjo. Ya. Kami mencoba waktu itu Pak Jaya membuat briket, tetapi kurang bagus hasilnya. Karena memang sarananya sangat terbatas. Ya. Kami hanya mencoba, uji coba menggunakan air sampai berapa energi yang dihasilkan seperti itu. Ya, mungkin Pak Cahaya nanti bisa memberikan bantuan ilmu ataupun sarananya sehingga kami bisa menyelesaikan masalah sampah khususnya yang ada di wilayah Sidoarjo. Terima kasih Pak Cahaya atas informasi ilmunya, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung ditanggapi saja. Iya, terima kasih Bu Sri. Pertanyaan yang sangat bagus ya Bu. Termasuk ini terkait briket dan juga pemanfaatannya untuk UMKM ya Bu ya. Jadi ya, betul. Nah, memang Bu, setelah kita lihat kemarin kan sebetulnya sampah ketika dibakar secara langsung kan menjadi suatu emisi ya Bu ya. Ya. Ada kemarin ada penentangan dan lain sebagainya. Nah, yang ada juga sampah-sampah residu
yang itu tidak bisa diolah dan dimanfaatkan kembali. Nah, yang menariknya ketika memang kita coba menggunakan teknologi yang tadi saya sampaikan, itu adalah tanpa asap, Bu. Jadi asapnya itu dibakar kembali di dalam suatu reaktor tadi, di dalamnya itu. Dan beberapa emisi yang dihasilkannya itu terbakar lagi, Bu. Yang akhirnya di dalam seperti itu. Yang sehingga beberapa pengotor ataupun emisinya itu sudah tidak ada sebetulnya di sana. Lalu yang kedua, yang masalah briket. Ini, Bu, yang briket kadang energi kalorinya itu terlalu rendah. Karena kadar air dari limbah pertaniannya itu masih terlalu besar. Dan juga kita harus tahu memodifikasi tungkunya, Bu. Tungku untuk pembakarannya. Nah, itu yang sebetulnya bisa jadi salah satu hal kenapa terjadinya inefisiensi, Bu. Salah satu solusinya adalah tadi, ketika memang sudah ada alat tersebut dan menjadi suatu arang, dan ketika kompornya sudah ada gitu ya, saya pernah buatkan tadi hampir sama kayak tungkunya, panas apinya keluar dan pernah diterapkan di Sumedang, itu sangat bagus, Bu. Jadi nanti ketika limbah-limbah tadi ampas tebu, sampah ataupun apapun jadi arang di situ, dan ternyata dijual ke UMKM misalnya itu menjadi bahan bakar sendiri, nggak harus misalnya dibentuk briket atau arang, karena kan jadi cost lagi ya, Bu, jadi biaya pembentukannya lagi. Tapi kita modif aja nantinya bentuk si kompornya itu, jadi ada otomatisnya nanti pas masuk inlet kayak gitu terus kebakar dan panasnya bisa kita atur di situ. Salah satunya tadi dengan teknologi pengarangan tadi itu bisa menambah nilai kalor. Jadi beberapa limbah yang tadi ternyata kadar airnya masih tinggi ataupun inefisiensi nggak bagus, Bu. Iya, tuh. Itu ternyata bisa dirubah gitu. Gitu. Terima kasih. Iya, boleh Ibu nanti kita cerita-cerita kalau Iya. silaturahmi bareng. Ya, Kebetulan saya sering ke Mojokerto loh, Bu. Oh ya, terima kasih. Nanti mampir. Iya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Di galeri monitor saya tidak ada lagi yang raise hand. Kemudian karena memang waktu ini sudah mepet, mau pukul 9, tentunya Bapak Cahaya siap bermitra dengan guru-guru madrasah, begitu kan ya? Betul. Iya, alhamdulillah. Sebelum saya serahkan kepada host, mungkin dalam beberapa patah kalimat, Bapak Cahya akan menyampaikan closing statement-nya. Silahkan. Iya, Bapak dan Ibu, tadi ya, banyak hal yang emang kalaulah bukan karena madrasah, mungkin saya pun tidak bisa menjadi sekarang ya, karena didikan agama juga yang sangat begitu kental dan juga ilmu pengetahuan ini yang selalu mendorong saya memberikan suatu hal yang lebih nih, apa dan bagaimana bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Tentunya gitu ya, saya bukan siapa-siapa tanpa Bapak dan Ibu, dan saya membuka peluang dan peluang kolaborasi yang tentunya nanti bisa bersinergi bersama gitu. Karena memang kebaikan ini bukan hanya untuk perseorangan, bukan untuk Darul Arqam saja, ataupun bukan untuk kita kubu-kubuan mana yang terbaik madrasah, tapi adalah sinergitas antara kita bersama ini memajukan bangsa ini, yang kita harus punya spirit itu gitu ya. Tentu gitu ya, apalagi yang kita lakukan gitu ya sebagai manusia yang sangat bermanfaat untuk dunia dan bangsa dan juga agama gitu. Itu aja sih Bu Rani yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Sungguh sebuah pemaparan yang sangat menarik. Semoga ilmunya menjadi amal jariah